Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang insya Allah calon-calon pemimpin dunia, calon Imam Masjidil Haram, calon presiden, calon pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa Indonesia. Dan insya Allah yang hadir saat ini beserta turun kita masing-masing, moga-moga menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang barakah. Amin. Ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Meneruskan materi kita terkait dengan sebab tayamum yang kemarin, terkait dengan orang atau makhluknya Gusti Allah, ada yang dimuliakan, ada yang tidak dimuliakan. Kemarin kita bahas terkait dengan orang yang meninggalkan sholat, sudah kita bahas. Sekarang adalah termasuk yang tidak dimuliakan lagi, adalah terkait dengan perbuatan zina. Perbuatan zina. Zina ini adalah merupakan salah satu dosa besar. Dosa besar. Ojo digawe gampang-gampang. Makanya di Al-Quran disampaikan, jangankan zina, mendekati zina dilarang. Wala taqrabus zina. Ojo cedek-cedek zina. Ojo cedek-cedek terkait dengan perbuatan zina. Salah satunya adalah pacaran. Itu mendekati zina, hati-hati. Sawangane enak tapi nanti problemnya rodok bahaya. Yang jadi masalah begini loh ya. Kalau kalian melaksanakan maksiat, bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Gusti Allah, jangan-jangan maksiat itu garai gadekno ado sangka Gusti Allah. Orang yang ahli maksiat itu ibadah gak iso nikmat. Orang yang ahli lihat HP, maka dia tidak akan nikmat untuk melihat Al-Quran. Itu sudah otomatis. Kesibukan mana yang menjadikan itu, maka sing negatif atau positif bisa terkalahkan. Sering nonton HP, kon-kon nonton Al-Quran, rodo aras, itu sudah ustus matis. Gak percaya buktikan.
sering dikir, maka insya Allah untuk ngomong-ngomong sing gak ono manfaate, insya Allah mari. Tapi nek ngomong gak ono manfaate, dikon dikir rada aras. Understand? Diperhatikan itu. Makanya sudah otomatis orang yang ahli maksiat itu kongkon menikmati ibadah rada angel. Maka itu yang kita takutkan. Nek ahli maksiat itu ibadah gak iso menikmati. Zina ini menurut bahasa dari masdarnya kata zana yang artinya adalah berbuat jahat. Jadi kata zina dari kata masdarnya adalah zana, itu artinya adalah berbuat jahat. Nah, secara terminologi atau istilah, zina adalah perbuatan bersenggama garis miring bersetubuh, bersenggama atau bersetubuh antara perempuan dan laki-laki, antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan mahramnya tanpa melalui pernikahan yang sah. Tahu lagi yang namanya zina dalam bentuk terminologi atau istilah adalah perbuatan bersenggama atau bersetubuh antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui pernikahan yang sah. Itu namanya zina. Jadi zina ini hati-hati. Maka tadi sudah diwarning sama Gusti Allah, hati-hati mendekati zina. Sawangane gampang atau sawangane enak, tapi ternyata mengorbankan berbagai macam hal, termasuk yang perempuan. Ya, yang perempuan ojo gampang-gampang ngobrol barang siji, yaitu Jawa Tengah. Jawa Tengah ojo mau obral, berikan itu pada suami yang sah. Silahkan nek dengan suami yang sah diapa-apakno kudu gelem. Tapi nek gak suami sah ojo macem-macem. Oke, senajan itu kiai ini, senajan itu gurune, tolong dijaga dengan sebaik-baiknya. Pokoknya harus suami yang sah. Nek gak sah jangan mau. Maka kalau kemudian ono pacare, "Dek, I love you." Umpama ngono. Aku cinta kamu. Kalau laki-laki gampang-gampang ngobrol seperti itu biasanya mau lambene tok. Kalau ada seorang laki-laki ngucapno I love you, tantangan ini, Mas, sampai jangan mudah mengobrol I love you. Cepat sampai datang ke orang tua saya untuk bisa mengucapkan qabil. No. Nek lanang tenanan mesti berani. Nek lanang gak tenanan mesti pelindut. Sik ojo sik iki ado. Wah, ini alamat ngono Gus. Nek dia berani laki-laki, ayo bismillah. Karena Gusti Allah supaya awake kakean dosa, saya akan menghadap pada orang tuanya sampean sebagai bentuk bahwa saya tanggung jawab nang sampean deh. Oke, berangkat. Rumahnya mana dek, tak parani. Ketemu karo maratuane melintir brengos. Wedi ndero wedhek. Apa jenenge kringete sak jagung. Itu ya. Jadi kalau ada ngobrol I love you, pantang. Ayo Mas, kita ucapkan qabil. Oke, yang berikutnya terkait dengan zina. Zina ini dibagi menjadi dua. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Kalau zina ghairu muhson itu adalah zina orangnya sama-sama belum nikah.
Ya biasanya masa pacaran sampai kenemenan akhirnya jawil jawab tengah. Ini jauh bisa dibayangkan lah, itu zina ghairu muhsan. Hati-hati, soalnya orang itu kalau sudah pada tir podo irenge sir podo senenge. Dan itu setan itu luar biasa. Kalau sudah sama-sama pacaran, dik atau delok tuh adikmu atau mungkin pacarmu, pipi ini lo nyemplung, coba cemolen, akhirnya tangannya nyemol. Gak ngono tok, delok tuh lambene gitu merah, merah delima, delok, akhirnya macam-macam wis, sampai nanti tingkatan zina. Ghairu muhsan adalah orang yang zina tapi keduanya belum nikah, belum punya suami ataupun istri. Ini orang yang ghairu muhsan ini hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Jadi ada macam-macam. Itu aturan Islam. Cuma kalau aturan negara beda lagi. Aturan negara selagi tidak ada pengaduan ya aman-aman aja. Nek sitoe mengadu ya beda ceritanya. Nek podo senenge podo nrimone ya tidak bisa ditindak oleh hukum. Podo senenge. Oke, itu zina ghairu muhsan. Kalau zina muhsan, podo duwe bojone, sama-sama punya suami istrinya, tapi ijek zina, ijek selingkuh. Jadinya selingkuh itu indah jari ini, padahal ya luar biasa maksiat. Nah, orang yang zina muhsan punya suami atau istri tetap ejek zina, maka itu dia mendapatkan hukuman dirajam alias dilempari batu sampai mati. Badannya ditimbun sampai dada sini, ditimbun dan dilempari batu sampai mati. Kejadian di Arab Saudi pernah dilempari batu karena orang itu punya pertahanan beda-beda. Ada yang pertahanannya rodok kuat, itu telung dino gak mati-mati. Akhirnya sing lempari batu rodok pegel kesel. Akhirnya di sana kesuwen di bulldozer. Wes. Tapi dilempari batu sih kira-kira wis rodok lumayan, pegele sing lempari batu kemudian di bulldozer. Ya sudah mati. Itu orang yang zina. Makanya macam-macam. Nah sebetulnya kalau teknis ini ya, kalau orang itu sudah zina secara syariatnya Islam ini, sebetulnya orang zina itu sudah otomatis dia harus dimatikan. Nek coro Islam. Tapi karena di negara ini adalah dunia hukum, ya harus aturan hukum yang dijalankan. Dan ajo macam-macam. Ojo pernah ngicipi masalah itu, ya. Kalau ngicip masalah itu loro. Makanya saya jujur lah. Paling enak mana ojo pacaran. Terus mohon maaf ya, lanang kalau kumpul karo wedok, masya lanangnya pinter, dadine goblok. Hati lanangnya pinter, berhubung gandeng karo wedok, nanti goblok. Kok bisa goblok pak? Iya, dikongkon-kongkoni gelem ke Mas Koko sampean budetna iki Mas Koko gelem deh. Contoh langsung tahi aja dulu. Utawa koncone dhewe lah. Ko jupuna iki nurut deh, gawani bantah. Itu makanya kalau kemudian lanang mbek wedok sudah kumpul, sing lanang dadi goblok senajan pinter. Begitu juga sebaliknya. Wong lanang diseni karena wong wedok goblok dadaan. Masih tingkatannya profesor, masih tingkatannya guru, ning nang omah bojone kok cerewet, oh profesornya hilang. Karek bloke. Dan pengalaman, halo. Saya sering meneliti kalau suami atau istri salah satunya atau salah duanya itu kok diomengi, tahu diomeli, dimarahi. Katakanlah istri memarahi suami,
suami itu loh cepet tua, cepet tua. Sama dengan kalau tumbuh-tumbuhan atau makanan itu sampai omeli panganan opo gawe nak belas menunggu panganan itu kalau teliti itu rusak. Maka kan pernah ada penelitian dari Jepang bahwa kalau minuman itu didoakan dan macam-macam diomongi sing apik, maka diteliti itu ternyata molekulnya itu bagus indah seperti permata berlian. Tapi kalau sering diomongi, dipisui, dihina-hina, itu ternyata air itu pun menjadi rusak. Ternyata itu sama berlaku kepada manusia. Manusia kalau sering diomengi, dimarahi, orang itu cepat rusak fisiknya, pikirannya, dan dia cepat tua. Saya sering kali melihat itu. Kok ono wedok cerewet gitu ya, sing lanang cepat tua. Karena dia sama dengan dapat nutrisi negatif. Akhirnya dia kan tua. Maka jangan menjadi orang yang ngomeli, jangan jadi orang pemarah. Di samping itu, orang yang pemarah juga iya cepat tua. Dia cepat tua, akhirnya cepat elek sih lah. Mau cepat tua, cepat elek, akhirnya cepat. Oke, maka harus. Loh Pak, ada guru saya itu muring-muringan Pak, marah-marah Pak. Lihat dulu salahnya di mana, kan gitu kan? Nek salah di tempat sampean ya wajar lah. Itu guru bukan marah-marah, tapi tegas. Hei, salah kamu itu tegas, bukan ngomong. Beda. Kalau ngomong sak jam gak mari-mari, itu namanya ngomel. Ya. Tapi kalau kemudian ini salahnya ini dia luruskan dan macam-macam, ya sudah, itu salahnya di situ. Dia. Jadi kembali lagi, ojo macam-macam terkait dengan perzinaan. Nek macam-macam akhirnya jadi masalah di dunia, kadang juga masalah di akhirat. Pak, saya hanya di aplikasi itu ngomong-ngomong ini loh, sama. Hati-hati, aplikasi yang menuju ke sana itu dadenono. Maka jangan pernah mendekati itu. Bahayanya nanti kalau kemudian tidak bisa mengontrol diri, akhirnya mohon maaf, iso-iso bantal jebol, guling jebol, iso-iso bantal jebol, guling jebol, tembok iso jebol. Saking nemeni. Maka tidak usah lihat seperti itu. Dan memang menurut penelitian, orang yang sering kali melihat itu, sarafnya itu setiap kali melihat 1 juta saraf sel mati atau rusak. Nah saraf kita kalau benar sering kali melihat itu ya rusak terus. Akhirnya pikirannya pengen ngono. Ya, alin. Nah itu bagaimana memperhatikan? Yuk kudu berhenti. Wis ojo melihat yang seperti itu. Bahkan kan pernah sampaikan, kalau sering kali melihat seperti itu, masih guru ini menerangkan A, B, C, D, F, G sampai Z, itu bisa dibayangkan guru itu walaupun pakai baju, bisa dibayangkan koyo gak pakai baju. Saking nemeni. Itu saya dapat cerita dari orang-orang yang sudah super. HP ini itu isinya ngono tok. Luar biasa. Maka hati-hati terkait dengan zina ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas terkait dengan orang yang hukumnya menuduh orang lain zina dan jenis-jenis zina yang lainnya, serta kalau orang melakukan zina itu piye nanti efeknya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni
نافعا ووافقني عملا صالحا والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام يمل سماعه ونزل عن قولي وفعل ونيات به أستفي من كل داء نور دليل لقلبي عند جدي وخيراتي فيا ربي متعني بسري حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي آمين يا رب العالمين. كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله موفق إلى أقام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.